Perkenalkan, nama saya Dimas Rifki Dayat, NIM 077, akan mempresentasikan perancangan ruang dalam working space. Working space adalah ruang bersama, sebuah tempat di mana para individu yang memiliki latar belakang pekerjaan ataupun bisnis bekerja dalam sebuah tempat. Asal dari definisi co-working space itu sendiri adalah berasal dari kata co-working yang bisa diartikan kerjasama atau berkolaborasi. Program ruang merupakan program yang berkaitan dengan aspek ini, berupa informasi spesifik tentang ruang sebagai tempat pelaku menyelenggarakan kegiatan. Di sini ada kebutuhan ruang. Kebutuhan ruang adalah seluruh ruang yang diperlukan oleh setiap kegiatan, sedangkan jenis ruang adalah ruang-ruang yang memiliki fungsi dan karakteristik yang sama dinyatakan dalam satu identitas. Di sini ada tabel pembagiannya. Jenis kegiatan yang pertama, mengadakan meeting terkait pekerjaan. Kebutuhan ruangnya ruang meeting. Jenis ruangnya tidak ada. Jumlah ruang 1. Yang kedua, kegiatan pegawai dalam bekerja. Kebutuhan ruang kerja. Jumlah ruang 1. Yang ketiga, melakukan istirahat, makan atau minum. Kebutuhan ruang kafe. Jumlah ruang 1. Yang keempat, melakukan diskusi antar pegawai. Kebutuhan ruang area diskusi, jumlah ruang 1. Yang kelima, kegiatan kerja pimpinan. Kebutuhan ruang di ruang pimpinan, jumlah ruang 1. Kegiatan santai atau smoking area. Kebutuhan ruang area santai, jumlah ruang 1. Yang ketujuh, tempat penyimpanan barang. Kebutuhan ruangnya di gudang, jumlah ruangnya 1. Yang kedelapan, melakukan kegiatan memasak makanan. Kebutuhan ruangnya di kitchen, jumlah ruang 1. Yang terakhir, ada buang air besar dan buang air kecil. Kebutuhan ruangnya di toilet, jumlah ruangnya 2. Sifat dan syarat ruang. Sifat ruang adalah karakteristik ruang berdasarkan kepentingan pelaku. Dinyatakan dalam sifat private, semi-private, dan publik. Sedangkan syarat ruang adalah kondisi umum ataupun khusus yang dibutuhkan oleh setiap orang berkaitan dengan fungsi ruang tersebut. Biasanya mempertimbangkan kenyamanan berkegiatan dan berhubungan dengan perlengkapan bangunan atau sistem utilitas. Yang pertama, ruang meeting. Sifat ruangnya private. Yang kedua, ruang kerja 1. Sifat ruangnya private. Yang ketiga, ada cafe, sifat ruangnya semi private. Maksudnya publik. Yang keempat, area diskusi, sifat ruangnya semi private. Yang kelima, ruang pimpinan, sifat ruangnya private. Yang keenam, area santai, sifat ruangnya semi private. Yang ketujuh, gudang, sifat ruangnya semi private. Yang kedelapan, kitchen, sifat ruangnya semi private. Yang kesembilan, toilet pria dan wanita, sifat ruangnya semi private. Selanjutnya, sifat dan syarat ruang. Ini menurut pencahayaan, pengudaraan, dan alat keamanannya. Yang pertama, ruang meeting. Pencahayaannya alami dan buatan, pengudaraannya buatan, dan keamanannya tidak ada. Yang kedua, ruang kerja 1. Pencahayaannya buatan, pengudaraannya buatan, keamanannya CCTV. Yang ketiga, kafe. Pencahayaannya alami dan buatan, pengudaraan buatan, keamanan CCTV. Yang keempat, area diskusi. Pencahayaannya buatan, pengudaraannya alami, keamanan CCTV. Yang kelima, ruang pimpinan. Pencahayaannya buatan, pengudaraannya buatan,
keamanan CCTV. Yang keenam, area santai, pencahayaan buatan, pengudaraan alami, keamanan CCTV. Yang ketujuh ada gudang, pencahayaannya buatan, pengudaraannya buatan, keamanannya tidak ada. Yang ke-8 ada dapur, pencahayaannya buatan, pengudaraannya buatan, keamanannya tidak ada. Yang ke-9 ada toilet pria dan wanita, pencahayaannya buatan, pengudaraannya alami, keamanan tidak ada. Selanjutnya ada besaran ruang. Besaran ruang adalah analisis terhadap kebutuhan ruang luas masing-masing ruangan yang didasarkan atas kapasitas ruang, peralatan, dan perlengkapan kegiatan. Ada 2 syarat ruang untuk menentukan kebutuhan luar ruang, yaitu berdasarkan standar dan berdasarkan studi ruang. Penentuan kebutuhan luas ruang menggunakan merujuk atau mengambil dari standar-standar seperti misalnya menggunakan arsitek data, time saver standar, standar nasional Indonesia, pedoman teknis, dan sebagainya. Penentuan kebutuhan luas ruang menggunakan studi ruang. Dilakukan dengan cara membuat simulasi grafis terhadap ruang yang akan dianalisis kebutuhan luasnya. Selain elemen pengisi ruang, sirkulasi dalam ruang juga perlu untuk diperhitungkan. Hal ini untuk memperlancar pergerakan pengguna yang berada di dalam ruang tersebut. Presentasi sirkulasi tiap ruang berbeda-beda, tergantung dengan tuntunan kebutuhan masing-masing ruang. Menurut Julius Panero, dalam buku Human Dimensions and Interior Space, presentasi sirkulasi ruang sesuai tuntunan kebutuhan, yaitu 10% kebutuhan standar flow gerak minimum, 20% kebutuhan keleluasan sirkulasi, 30% kebutuhan kenyamanan fisik, 40% kebutuhan tuntunan kenyamanan psikologis, 50% kebutuhan tuntunan spesifik kegiatan, 70% sampai 100% kebutuhan dengan banyak kegiatan. Di sini ada besaran ruang. Yang pertama, ruang meeting besaran 42 meter persegi. Kapasitasnya 12 orang, jumlahnya 1, sirkulasinya 30%. Ruang kerja besaran 31,2 meter persegi. Kapasitasnya 15 orang, jumlah ruangan 1, sirkulasi 30%. Kafe 49 meter persegi, kapasitasnya 20, jumlahnya 1 ruangan, sirkulasinya 30%. Area diskusi 19,2 meter persegi, kapasitasnya 3 orang, jumlahnya 1, sirkulasinya 40%. Ruang pimpinan besarannya 16,2 meter persegi, kapasitasnya 5 orang, jumlah ruangan 1, sirkulasi 30%. Area santai 12,3 meter persegi, kapasitas 10 orang, jumlah ruangan 1, sirkulasi 40%. Gudang 4 meter persegi, kapasitas 2-3 orang, jumlah 1 ruangan, sirkulasi 20%. Kitchen 4,5 meter persegi, kapasitas 2 orang, jumlah ruangan 1, sirkulasi 30%. Toilet pria dan wanita 3 meter persegi, kapasitas 1, jumlah 2 ruangan, sirkulasi 20%. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.